sumsumnya tidak hendak menangkap Sintong karena dia kalah dulu, melainkan melakukan gerakan mendorong dengan kedua tangannya ke arah Pak Jin Keong. Pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh wanita iblis ini dahsyat sekali, membuat Pak Jin Keong terkejut ketika ada angin panas menyambar. Maka dia cepat menunda niatnya menangkap Sintong dan bergerak menangkis. Keduanya merasakan dahsyatnya tenaga lawan dan terpental ke belakang. Sejenak mereka saling berpandangan dan Pak Jin Keong yang lebih dulu dapat menguasai dirinya lalu tertawa. Lama tidak jumpa, Kiam Mo Chai Li menjadi makin gagah saja. Pak Jin Keong, selama ada aku di sini, jangan harap kau akan dapat merampas Sintong dari tanganku. Wanita itu berkata dan memandang tajam, siap menghadapi kakek yang dia tahu merupakan lawan yang tangguh itu. Kiam Mo Chai Li, sekali ini kau mengalahlah kepadaku. Aku membutuhkannya untuk menyempurnakan ilmuku. Ilmu Hiat Chiang Hoat Sut, bukan? Kau sudah cukup tangguh, Keong. Dan betapa mudahnya bagimu untuk mencari 100 orang anak lagi untuk kau hisap darah, otak dan sumsumnya. Jangan Sintong. Kau mau menang sendiri. Apa kau kira aku tidak tahu mengapa kau menghendaki Sintong? Dia masih terlalu muda, Chai Li, tentu tidak akan memuaskan hatimu. Apa sukarnya bagimu mencari orang-orang muda yang kuat dan menyenangkan? Cukup. Kita mempunyai keinginan sama, dan jalan satu-satunya adalah untuk memperebutkannya dengan kepandaian. Hahaha, bagus sekali. Memang aku ingin mencoba kepandaian wanita pandai dari Rawa Bangkai. Liu Si wanita pandai berpayung pedang dari Rawa Bangkai sudah tak dapat menahan kemarahannya melihat ada orang berani merintanginya. Maka sambil berteriak keras dia sudah menerjang maju dengan senjatanya yang istimewa, yaitu payung hitam yang tangkainya sebatang pedang runcing itu. Trat! Pak Jin Keong sudah menggerakkan tongkatnya menangkis. Gempuran dua tenaga raksasa membuat keduanya terpental lagi ke belakang dan Pak Jin Keong cepat meloncat ke depan. Tongkatnya berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ganas. Trak, trak. 2 kali senjata payung dan tongkat bertemu di udara dan keduanya terhuyung ke belakang. Diam-diam mereka berdua terkejut sekali dan maklum bahwa dalam hal tenaga sakti, kekuatan mereka berimbang. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan mereka, tiba-tiba mereka melangkah mundur dan memandang tajam. Karena berturut-turut di tempat itu telah muncul 5 orang kakek yang melihat cara munculnya dapat diduga tentu memiliki kepandaian tinggi. Mereka muncul seperti setan-setan, tidak dapat didengar atau dilihat lebih dahulu. Tahu-tahu sudah berdiri di situ sambil memandang ke arah Pak Jin Keong dan Kiam Mo Chai Li dengan bermacam sikap. Ketika 2 orang datuk kaum sesat atau golongan hitam ini melihat dengan penuh perhatian mereka terkejut sekali. Biarpun di antara 5 orang itu ada yang belum pernah mereka jumpai, namun melihat ciri-ciri mereka, kedua orang datuk golongan hitam ini dapat mengenal mereka. Yang kesemuanya adalah orang-orang aneh di dunia Kangou yang masing-masing telah memiliki nama besar sebagai orang-orang sakti. Sementara itu, ketika melihat 2 orang kakek dan nenek tadi bertanding memperebutkan dirinya, Sin Leong menjadi makin berduka. Tak disangkanya bahwa di tempat yang penuh damai ini di mana dia selama hampir 3 tahun tinggal penuh ketentraman dan kedamaian, yang membuat dia hampir melupakan kekejaman-kekejaman manusia ketika terjadi pembunuhan ayah bundanya. Kini dia menyaksikan kekejaman yang lebih hebat lagi di mana 11 orang dusun yang sama sekali tidak berdosa dibunuh begitu saja oleh 2 orang itu. Maka dia lalu duduk di atas batu, bersila dan tak bergerak seperti arca. Hatinya dilanda duka, dan dia memandang dengan sikap tidak mengacuhkan. Bahkan ketika muncul 5 orang aneh itu,
Dia pun tidak membuat reaksi apa-apa, kecuali memandang dengan penuh perhatian namun dengan sikap sama sekali tidak mengacuhkan. Orang pertama adalah seorang kakek berusia 60 tahun. Bertubuh tinggi besar dengan muka merah seperti tokoh Kuan Kong dalam cerita Sam Kok. Kelihatan gagah sekali, di punggungnya tampak 2 batang pedang menyilang. Matanya lebar, alisnya tebal dan suaranya nyaring ketika dia tertawa. Hahaha, kiranya bukan hanya orang gagah saja yang tertarik kepada Sintong. Juga iblis-iblis berdatangan sungguh pun tentu mempunyai niat lain. Dengan ucapan yang jelas ditujukan kepada Kiamo Chai Li dan Pak Jin Kai Ong ini, dia memandang 2 orang itu dengan terang-terangan. Orang ini bukanlah orang sembarangan, namanya sendiri adalah Siang Koan Hou. Akan tetapi dia lebih terkenal dengan sebutan Tetok, racun bumi. Karena selain merupakan seorang ahli racun yang sukar dicari tandingannya, juga dia amat ganas menghadapi lawan tidak mengenal ampun. Dan selain itu, juga dia amat jujur dan belak-belakan, bicara dan bertindak tanpa pura-pura lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali, dan yang paling terkenal sehingga menggegerkan dunia persilatan adalah ilmu pukulannya yang disebut Pelui Kun, ilmu silat tangan kilat, dan ilmu pedangnya Bantok Siang Kiam, sepasang pedang selaksa racun. Tidak ada orang yang tahu di mana tempat tinggalnya karena memang dia seorang perantau yang muncul di mana saja secara tak terduga-duga. Seperti kemunculannya sekarang ini di hutan 1000 bunga. Bekas sutaku yang tetap goblok. Masa masih tidak mengerti apa yang dikehendaki 2 iblis ini? Jembel busuk itu tentu ingin menghisap darah dan otak Sintong untuk menyempurnakan ilmu iblisnya Hiat Chiang Hoat Sut. Sedangkan iblis betina genit ini apalagi yang dicari kecuali sari kejantanan Sintong. Hayo kalian menyangkal, hendak kulihat apakah kalian begitu tak tahu malu untuk menyangkal. Orang yang kata-katanya amat menusuk ini adalah seorang kakek yang beberapa tahun lebih tua daripada Tetok. Bahkan menyebut Tetok sebagai bekas sutenya karena memang demikian. Dia bertubuh tinggi kurus dan mukanya seperti tengkorak mengerikan. Di ketiaknya terselip sebatang tongkat panjang dan gerak-geriknya ketika bicara seperti seekor monyet tidak mau diam. Bahkan kadang-kadang menggaruk-garuk kepala atau pantatnya, matanya liar memandang ke kanan kiri. Inilah dia tokoh hebat yang berjuluk Tiantok, racun langit, bekas Suh Eng Tetok yang memiliki kepandaian khas. Selain lihai dalam hal racun sesuai dengan nama dan julukannya, juga dia adalah seorang pemuja Kau Chi Tian atau Chi Tian Tai Seng. Si Raja Monyet itu, yaitu sebatang tongkat yang dia beri nama Kim Kau Pang seperti tongkat si Raja Monyet. Juga dia telah menciptakan ilmu silat tangan kosong yang meniru gerak-gerik seekor monyet yang diberinya nama Sin Kau Kun, ilmu silat monyet sakti. Seperti juga Tetok, dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dan tidak ada yang tak lagi nama aslinya, yaitu Bong Sek Bin. Setelah ada aku di sini jangan harap segala macam iblis dapat berbuat sesuka hati sendiri. Kata orang ketiga, suaranya kasar dan keras, pandang matanya seperti ujung pedang menusuk. Orang ini bernama Chiang Ham, julukannya Tian Hite, sedunia nomor 1. Usianya kurang lebih 50 tahun, dan dia adalah ketua dari perkumpulan Kang Jin Pang, perkumpulan lengan baja, yang didirikannya di Sichuan. Di tangan kirinya tampak sebatang senjata tombak gagang panjang, dan selain terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak dia pun terkenal memiliki lengan sekuat baja. Pakaiannya ringkas seperti biasa dipakai oleh seorang ahli silat. Dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia telah mempunyai kepandaian silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Orang keempat adalah seorang berpakaian sastrawan, sikapnya halus,
usianya 50 tahun tapi masih tampak tampan. Tubuhnya sedang dan dia sudah menjura ke arah kedua orang datuk golongan hitam itu. Di pinggangnya terselip sebatang maupit alat tulis pena panjang. Kami berlima dengan tujuan yang sama datang ke tempat ini, tidak sangka bertemu dengan dua orang tokoh terkenal seperti Jiwi, Anda berdua. Tak Jin Kai Ong dan Kiam Mo Chai Li, terutama sekali kepada Chai Li, terimalah hormatku. Tak Jin Kai Ong sudah segera dapat mengenal siapa orang ini, akan tetapi Kiam Mo Chai Li tidak mengenalnya. Hati wanita ini yang tadinya panas mendengar kata-kata menentang dari tiga orang pertama, merasa seperti dielus-elus oleh sikap dan kata-kata orang berpakaian sastrawan yang tampan ini. Maka dia pun membalas penghormatannya dan dengan lirikan mata memikat dan senyum simpul manis sekali dia bertanya. Harap maafkan, akan tetapi siapakah saudara yang manis budi dan yang tentu memiliki ilmu kepandaian Bu dan Bu, sastra dan silat, yang tinggi ini? Laki-laki itu tersenyum dan menjawab halus, saya yang rendah dinamakan orang Gin Xiao Siu Cha, pelajar bersuling perak. Seorang yang suka bersunyi di Beng San. Kiam Mo Chai Li kembali menjura, tersenyum dan berkata, Ayah, sudah lama sekali saya telah mendengar nama besar Chin Xiao Siu Cha, sebagai seorang ahli silat tinggi. Terutama sekali sebagai seorang peniup suling yang mahir dan sudah lama pula mendengar akan keindahan tamasya alam di Beng San. Mudah-mudahan saja saya akan berumur panjang untuk mengunjungi Beng San yang menjadi tamu Gin Xiao Siu Cha yang ramah dan sopan. Tidak seperti kebanyakan pria yang kasar tak tahu sopan santun. Ucapan terakhir ini jelas ditujukannya kepada tiga orang tokoh pertama yang kasar-kasar tadi. Orang kelima dari rombongan itu adalah seorang Tosu berusia 60 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat. Tangan kiri memegang sebuah hood tim, kebutan pendeta, dan tangan kanan memegang sebuah kipas yang tiada hentinya digoyang-goyang mengipasi lehernya. Seolah-olah dia kepanasan padahal hawa di hutan seribu bunga itu sejuk. Kini dia membuka mulut dan terdengarlah suaranya yang merdu menyanyikan saja dalam kitab Cutek Heng. Kitab utama dari kaum Tosu. Pemeluk agama Tu. Amat sempurna, namun tampak tak sempurna, tampak tidak lengkap, sungguh pun kegunaannya tiada kurang. Terisi penuh, namun tampaknya meluap tumpah. Tampaknya kosong, sungguh pun tak pernah kehabisan. Yang paling lurus, kelihatan bengkok, yang paling cerdas, kelihatan bodoh. Yang paling fasih, kelihatan gagu. Api panas dapat mengatasi dingin, air sejuk dapat mengatasi panas, Sang Budiman, murni dan tenang dapat memberkati dunia. Anda tentulah Lam He Seng Jin, manusia sakti Laut Selatan, bukan? Sajak-sajak Cutek Heng agaknya telah menjadi semacam kepanda. Kata Pak Jin Kai Ong sambil tertawa mengejek. Tosu itu berkata, Sian Cai. Tak Jin Kai Ong bermata tajam, dapat mengenal seorang Tosu miskin dan bodoh. Ah jangan, Totiang. Siapa orangnya yang tidak tahu bahwa biarpun Anda seorang yang berpakaian Tosu dan kelihatan miskin, namun memiliki sebuah istana. Dan menjadi majikan dari Pulau Kura-Kura. Ini namanya menggunakan pakaian butut untuk menutupi pakaian indah di sebelah dalamnya. Sian Cai. Pujian kosong. Tosu itu berkata dan mukanya menjadi merah. Tetok Siang Koan Hou mengeluarkan suara menggereng tidak sabar. Apa-apaan semua kepura-puraan yang menjemukan ini? Tak Jin Kai Ong dan Kiam Mo Chai Li, ketika kami berlima datang tadi, kami melihat kalian sedang memperebutkan Sintong. Dan tentu 11 orang dusun ini kalian berdua yang membunuhnya. Tetok. Urusan itu adalah urusan kami sendiri. Perlu apa kau mencampuri? Tak Jin Kai Ong menjawab dengan senyum dan suara halus seperti kebiasaannya namun jelas bahwa dia merasa tak senang.
Bukan urusanku, memang. Akan tetapi ketahuilah, kami berlima mempunyai maksud yang sama, yaitu masing-masing menghendaki agar Sintong menjadi muridnya. Biarpun kami saling bertentangan dan berebutan, namun kami memperebutkan Sintong untuk menjadi murid kami atau seorang di antara kami. Sedangkan kalian berdua mempunyai niat buruk. Kata pula Tetok yang terkenal sebagai orang yang tidak pernah menyimpan perasaan dan mengeluarkannya semua tanpa terdeng-aling-aling lagi melalui suaranya yang nyaring. Tetok, jangan sombong kau. Mengenai kepentingan masing-masing memperebutkan Sintong, adalah urusan pribadi yang tak perlu diketahui orang lain. Yang jelas, kita bertujuh masing-masing hendak memiliki Sintong. Untuk kepentingan pribadi masing-masing tentu saja sekarang bagaimana baiknya? Apakah kalian ini 5 orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh sakti dan gagah dari dunia Kangou hendak mengandalkan banyak orang mengeroyok kami berdua? Aku, Kiam Mo Chai Li sama sekali tidak takut biarpun aku seorang kalian keroyok berlima. Akan tetapi betapa curang dan hinanya perbuatan itu. Terutama sekali Gin Xiao Xiuca, tentu tidak begitu rendah untuk melakukan pengeroyokan. Kata Kiam Mo Chai Li yang cerdik. Perempuan sombong kau, Kiam Mo Chai Li. Siapa sudi mengeroyokmu? Aku sendiri pun cukup untuk mengenyahkan seorang iblis betina seperti engkau dari muka bumi. Tetok membentak marah dan melangkah maju. Tetok, buktikan omonganmu. Kiam Mo Chai Li membentak dan dia pun melangkah maju. Nanti dulu. Apa hanya kalian berdua saja yang menghendaki Sintong? Kami pun tidak mau ketinggalan. Kata Pak Jin Kai Ong mencela. Benar sekali. Perebutan ini tidak boleh dimonopoli oleh 2 orang saja. Aku pun tidak takut menghadapi siapapun untuk memperoleh Sintong. Tian Tete Chiang Ham membentak menggoyang tombak panjangnya melintang di depan dada. Sian Cai. Harap cuy, Anda sekalian, suka bersabar dan tidak turun tangan secara kacau saling serang. Semua harus diatur seadilnya dan sebaiknya. Kita bukanlah sekumpulan bocah yang biasanya hanya saling baku hantam memperebutkan sesuatu. Sudah jelas bahwa kita bertujuan sama, yaitu ingin memperoleh Sintong. Akan tetapi kita lupa bahwa hal ini sepenuhnya terserah kepada pemilihan Sintong sendiri. Maka marilah kita berjanji. Kita bertanya kepada Sintong, kepada siapa ia hendak ikut. Dan kalau dia sudah menjatuhkan pilihannya, tidak seorang pun boleh melarang atau mencampuri, bagaimana? Lam He Seng Jin melangkah maju, menggoyang kebutannya. Tidak buruk keputusan itu. Aku setuju. Aku pun setuju. Kata Tetok dan Tian Tok. Yang lain pun tidak mempunyai alasan untuk tidak menyetujui keputusan yang memang adil ini. Kemudian melanjutkan dengan kata-kata sengaja dibikin keras agar terdengar oleh Sintong. Tentu saja harus jujur tidak membohongi Sintong akan maksud hati sebenarnya. Misalnya yang mau mengambil murid, yang hendak menghisap darahnya atau hendak memperkosa dan menghisap sari kejantanannya juga harus berterus terang. Tentu saja 2 orang tokoh golongan hitam itu mendongkol sekali dan ingin menyerang Tian Tok yang licik itu. Isi hati orang siapa yang tahu? Boleh saja kau bilang hendak mengambil murid, akan tetapi siapa tahu kalau kau menghendaki nyawanya? Kiam Mo Chai Li mengejek Tian Tok. Kau, majulah, rasakan Kim kau pang pusakaku ini. Boleh. Siapa takut? Wanita itu balas membentak. Sian Cai. Lam He Seng Jin mencela dan melangkah maju. Apakah kalian benar-benar hendak menjadi kanak-kanak? Katanya tadi sudah setuju, nah marilah kita mendengar sendiri siapa yang menjadi pilihan Sintong. 7 orang itu lalu menghampiri Sintong yang masih duduk bersila seperti sebuah arca, hatinya penuh kengerian menyaksikan tingkah laku 7 orang itu. Sintong yang baik.
Lihatlah, kau satu-satunya wanita di antara kami bertujuh. Lihatlah aku, seorang wanita yang hidup kesepian dan merana karena tidak mempunyai anak. Kau mendengar bahwa engkau pun sebatang kara, tidak mempunyai ayah bunda lagi. Marilah anakku, marilah ikut dengan aku. Aku akan menjadi pengganti ibumu yang mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Mari hidup sebagai seorang pangeran di istanaku, di Rawabangke, dan engkau akan menjadi seorang terhormat dan mulia. Marilah Sintong, anakku. Sin Leong mengangkat muka memandang sejenak wajah wanita itu, kemudian dia menunduk dan tidak menjawab. Juga tidak bergerak, hatinya makin sakit karena dia dengan jelas dapat melihat kepalsuan di balik bujuk rayu manis itu. Apalagi kalau dia mengingat betapa wanita ini dengan tersenyum-senyum dapat begitu saja membunuh jiwa 6 orang dusun yang tidak berdosa. Dia merasa ngeri dan tidak dapat menjawab. Sintong, aku adalah ketua dari Pak Jin Kai Pang di Pegunungan Hongsan. Sebagai seorang ketua perkumpulan pengemis, tentu saja aku kasihan sekali melihat engkau seorang anak yang hidup sebatang kara. Kau ikutlah bersamaku, Sintong, dan kelak engkau akan menjadi raja pengemis. Bukankah kau suka sekali menolong orang? Orang yang paling perlu ditolong olehmu adalah golongan pengemis yang hidup sengsara. Kau ikutlah dengan aku, dan Pak Jin Kai Ong akan menjadikan engkau seorang yang paling gagah di dunia ini. Kembali Sintong memandang wajah itu dan diam-diam bergidik. Orang yang dapat membunuh 5 orang dusun sambil tertawa-tawa seperti kakek ini sekarang menawarkan kepadanya untuk menjadi raja pengemis. Dia tidak menjawab juga, hanya kembali menundukkan mukanya. Anak ajaib, anak baik, Sintong, dengarlah aku. Aku adalah Gin Xiao Xiuca, seorang sastrawan yang mengasingkan diri dan menjadi pertapa di Bengsan. Selama hidupku aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat dan selama puluhan tahun aku tekun menghimpun ilmu silat, ilmu sastra dan ilmu meniup suling. Aku ingin sekali mengangkat engkau sebagai muridku, Sintong. Hahaha, kau turut aku saja, Sintong. Biarpun aku seorang yang kasar, namun hatiku lemah menghadapi anak-anak. Aku sendiri memiliki seorang anak perempuan sebaya denganmu. Biarlah kau menjadi saudaranya, kau menjadi muridku dan kau takkan kecewa menjadi murid Tetok. Pilihlah aku menjadi gurumu, Sintong. Tidak, aku saja. Aku Bongso Bin, namaku tidak pernah kukatakan kepada siapapun dan sekarang kukatakan di depanmu, tanda bahwa aku percaya dan suka sekali kepadamu. Akulah keturunan dari Dewa Sakti Tian Tai Seng, akulah yang mewarisi ilmu Kim Kau Pang. Kau jadilah murid Tian Tok dan kelak kau akan merajai dunia Kang Ou, Sintong. Lebih baik menjadi muridku. Aku Tian Hite Chiang Ham, di kolong dunia nomor 1 dan ketua dari Kang Jiu Pang di Sichuan. Menjadi muridku berarti menjadi calon manusia terpandai di kolong langit. Sian Cai, Sian Cai. Kau dengarlah mereka semua itu, Sintong. Semua hendak mengajarkan ilmu silat dan memamerkan kekayaan duniawi, tidak seorang pun yang hendak mengajarkan kebatinan kepadamu. Akan tetapi Pinto, aku ingin sekali mengambil murid kepadamu. Hendak Pinto jadikan engkau seorang calon guru besar kebatinan. Kau berbakat untuk itu, siapa tahu, kelak engkau akan memiliki kebijaksanaan besar seperti Nabi Love Chu sendiri. Dan engkau menjadi seorang nabi baru. Kau jadilah murid Lam He Seng Jin, Sintong. Hening sejenak. Semua mata ditujukan kepada bocah yang masih duduk bersila seperti arca dan yang tidak pernah menjawab. Kecuali mengangkat muka sebentar memandang orang yang membujuknya. Kemudian terdengar suaranya, halus menggetar dan penuh duka. Terima kasih kepada Cui Lo Ciampo.
Akan tetapi saya tidak dapat ikut siapapun juga di antara Cui. Karena di balik semua kebaikan Cui terdapat kekerasan dan nafsu membunuh sesama manusia. Tidak, saya tidak akan turut siapapun, saya lebih senang tinggal di sini, di tempat sunyi ini. Harap Cui sekalian tinggalkan saya akan mengubur mayat-mayat yang patut dikasihani ini. Wah, kepala batu. Kalau begitu, aku akan memaksamu, kata Tetok yang berwatak berangasan dan kasar. Nanti dulu. Siapapun tidak boleh mengganggunya, bentak Tiantok. Siance sabar dulu semua. Jelas bahwa bocah ajaib ini tidak mau memilih seorang di antara kita secara sukarela. Karena itu, tentu kita semua ingin merampasnya secara kekerasan. Maka harus diatur sebaik dan seadil mungkin. Kita bukan kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang telah menghimpun banyak ilmu, maka sebaiknya kalau kita sekarang masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu. Siapa yang keluar sebagai pemenang, tentu saja berhak memiliki Sintong, kata Lam He Seng Jin yang lebih sabar daripada yang lain. Mana bisa diatur begitu? Lebih baik seorang lawan seorang, yang kalah masuk kota dan yang menang harus menghadapi yang lain setelah beristirahat. Begitu baru adil. Tidak, bantah Kiam Mo Chai Li, wanita yang cerdik ini dapat melihat kesempatan yang menguntungkannya kalau terjadi pertandingan bersama seperti yang diusulkan Lam He Seng Jin. Dalam pertempuran seperti itu, siapa cerdik tentu akan keluar sebagai pemenang. Kalau diadakan 1 lawan 1, terlalu lama. Sebaiknya kita bertujuh mengeluarkan ilmu dan saling serang tanpa memandang bulu. Dengan demikian, satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang, jelas dia telah lihai daripada yang lain. Akhirnya Pak Jin Kai Ong kalah suara dan ketujuh orang itu telah mengelurkan senjata masing-masing, membentuk lingkaran besar dan bergerak perlahan-lahan saling mirip, siap untuk menghantam siapa yang dekat dan menangkis serangan dari manapun juga. Benar-benar merupakan pertandingan hebat yang kacau balau dan aneh. Sin Leong yang masih duduk bersila, memandang dengan mata terbelalak dan dia menjadi silau ketika 7 orang itu sudah mulai menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang dan menangkis. Gerakan mereka demikian cepatnya sehingga bagi Sin Leong, yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelebatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Memang hebat pertandingan ini karena dipandang sepintas lalu, seolah-olah setiap orang melawan 6 orang musuh dan kadang-kadang terjadi hal yang lucu. Ketika Tetok menyerang Pak Jin Kai Ong dengan siang diamnya, sepasang pedangnya ini membabat dari kiri kanan. Pak Jin Kai Ong terkejut karena pada saat itu dia sedang menyerang Lam He Seng Jin yang di lain pihak juga sedang menyerang Gin Xiao Xiu Chai. Akan tetapi terdengar suara keras ketika sepasang pedang Tetok itu bertemu dengan tombak di tangan Tian Tite dan tongkat Tiantok, sehingga seolah-olah 2 orang ini melindungi Pak Jin Kai Ong. Pertandingan kacau balau dan hanya Kiam Mo Chai Li yang benar-benar amat cerdiknya. Dia tidak melayani seorang tertentu, melainkan berlarian berputar-putar, selalu menghindarkan serangan lawan yang manapun juga dan dia pun tidak menyerang siapa-siapa, hanya menggerakkan pedang payungnya dan rambutnya untuk membuat kacau dan kadang-kadang juga menekan lawan apabila melihat ada seorang di antara mereka yang terdesak. Siasatnya adalah untuk merobohkan seorang demi seorang dengan jalan mengeroyok tanpa membantu siapa-siapa agar jumlah lawannya berkurang. Namun, mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tidaklah mudah dibokong oleh Kiam Mo Chai Li. Bahkan lama-lama akalnya ini ketahuan dan mulailah mereka menunjukkan senjata kepada wanita ini sehingga mau tidak mau wanita itu terseret ke dalam pertandingan kacau balau itu.
Terpaksa dia mempertahankan diri dengan pedang payungnya, dan membalas serangan lawan yang paling dekat dengan kemarahan meluap-luap. Sin Leong menjadi bengong. Entah kapan datangnya, tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang di atas cabang pohon besar yang tumbuh dekat medan pertandingan itu. Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan mata terbelalak penuh perhatian. Tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar, dan tangan kanan yang memegang sebatang alat tulis tiada hentinya mencoret-coret di atas kain putih itu, seolah-olah dia tidak sedang menonton pertandingan, melainkan sedang menonton pemandangan indah dan dilukisnya pemandangan itu. Sin Leong yang terheran-heran itu memperhatikan. Orang laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya, pakaiannya seperti seorang pelajar akan tetapi di bagian dada bajunya yang kuning muda itu ada lukisan seekor naga emas dan seekor burung hong merah. Indah sekali lukisan baju itu. Wajahnya tampan dan gagah, dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik. Pakaiannya juga bersih dan terbuat dari sutera halus. Sepatu yang dipakai kedua kakinya masih baru atau setidaknya amat terpelihara sehingga mengkilap. Rambutnya memakai kopiah sastrawan dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia mencoret-coret melukis pertandingan antara 7 orang sakti itu. Sin Leong makin bingung. Betapa mungkin melukis 7 orang yang sedang berkelebatan hampir tak tampak itu? Sin Leong tidak lagi memperhatikan pertandingan, hanya memandang ke arah orang itu. Dia mendengar bentakan-bentakan nyaring dan tidak tahu bahwa 7 orang itu telah ada yang terluka. Tian Hipei telah terkena hantaman tongkat Tian Tok di pahanya sehingga terasa nyeri sekali. Tat Jin Kai Ong juga kena serempet pundaknya sehingga berdarah oleh sebatang di antara siang tiam di tangan Tet Tok. Sedangkan Lam He Sun Jin dan Gin Xiao Si Chai juga telah mengadu tenaga dan keduanya tergetar sama memuntahkan darah, namun berkat sinkang mereka, kedua orang ini tidak sampai mengalami luka dalam yang parah. Sin Leong melihat betapa laki-laki di atas pohon itu tersenyum, menghentikan coretannya, menyimpan pensil dan menyambar jubah luar yang tadi tergantung di ranting pohon, memakainya, kemudian mengantongi gambar yang telah digulungnya dan tubuhnya melayang turun. Tontonan tidak bagus. 7 orang tua bangka gila memperlihatkan tontonan di depan seorang anak kecil benar-benar tak tahu malu sama sekali. Terdengar dia berseru,